Kalau kita ingat pemilu 2014, kemudian 2019 misalnya. Alasan terbesar masyarakat memilih presiden itu sebesarnya kan ada dua sebenarnya. Yang pertama itu merakyat, yang kedua tegas. Untuk 2024, apakah alasan ini masih sama? Apakah masyarakat masih ingin melihat pemimpin yang merakyat, tegas, atau sudah ada alasan yang lain? Dari kalangan militer seperti yang Mas Iswan sampaikan tadi, per hari ini memang yang sudah hampir pasti ikut bertarung itu Prabowo. Nah, kemudian masih ada sisa yang lain, ini kan ada AHY, dan yang satunya lagi ini kan yang sedang berjuang untuk mendapatkan tiket itu ada Andika. Nah, tiga ini yang saya kira yang punya potensi di 2024. Dengan masuknya Prabowo ke dalam kabinetnya Jokowi, otomatis pemilih-pemilih loyalis nama Prabowo yang anti dengan Jokowi udah pasti tidak akan memilih Prabowo. Kawan baik Nur Iswan Channel, bersama saya adalah Mas Hadi Suprapto Rusli kembali dari Lembaga Survei ICRC, Ide Cipta Research and Consulting. Kali ini kita mau bahas tentang kepercayaan publik kepada lembaga negara, terlebih pasca peristiwa Irjen Verdi Sambo di Polri. Kita ingin mendengarkan mungkin pikiran-pikiran dari Mas Hadi tentang itu. Tapi sebelum itu, selamat datang kembali di Nur Iswan Channel, Mas Hadi. Siap, makasih. Pernah dengar Nur Iswan Channel? Pernah. Jangan-jangan belum pernah. Udah subscribe belum? Kayaknya sudah. Jangan sampai belum ya kan. Nah, ngelihat tingkat kepercayaan kepada masyarakat kepada lembaga-lembaga negara itu sekarang melihatnya bagaimana, Mas Hadi? Kemarin ada yang rilis survei itu kan yang terakhir ada LSI kalau nggak salah saya, kemudian ada indikator juga sebelumnya. Nah, kemudian dari hasil itu tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga tinggi negara itu kan banyak tuh lembaga tinggi negara, ada presiden, kemudian ada TNI, kemudian ada Polri, kemudian ada kejaksaan, kementerian, ya kan, dan DPR misalnya. Nah, dari semua lembaga tinggi negara itu lembaga yang paling tinggi tingkat kepercayaan publik itu adalah TNI. Bukan kali ini aja, Bang. Ini mulai dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan mulai dari kita pernah melakukan rilis survei evaluasi terhadap kinerja lembaga tinggi negara ya. Ada KPK juga di sana misalnya. Nah, itu TNI itu tidak pernah bergeser dari 3 besar, selalu teratas. Apalagi sekarang masih kalau nggak salah sih kemarin di atas 90% itu tingkat kepercayaan tinggi ya? terhadap TNI tinggi. Nah, artinya apa? Artinya militer itu masih dipercaya oleh masyarakat dibandingkan lembaga tinggi negara lainnya. Gitu. Yang paling rendah tahu siapa? DPR. Oh, DPR. Ya. Memang DPR ini sering menjadi sasaran kritik masyarakat ya. Padahal ya banyak juga yang sudah dikerjakan oleh DPR ya kan. Nah, terus dihubungkan dengan latar belakang calon presiden di 2024. Biasanya kan TNI atau Polri itu kan mewakili sikap ketegasan, misalkan. Terus kewibawaan. Sekarang itu latar belakang TNI Polri itu di bawahnya kepala daerah tuh. Betul. Ya. Makanya calon presiden itu belum pernah lahir
yang elektabilitasnya tinggi itu belum pernah lahir dari kalangan kepolisian, karena tingkat kepercayaan terhadap lembaga tinggi negaranya itu juga masih di bawah TNI dan jauh di bawah TNI. Maka oleh karena TNI, siapapun yang maju dari kalangan militer dia punya potensi untuk mendongkrak elektabilitas. Kalau kita ingat pemilu 2014 kemudian 2019 misalnya, alasan terbesar masyarakat memilih presiden itu sebesarnya kan ada dua sebenarnya. Yang pertama itu merakyat, yang kedua tegas. Kalau merakyat itu merepresentasikan sipil, kemudian tegas itu representasi dari dari kalangan militer, dari sikapnya dan background latar belakangnya. Nah, untuk 2024 kebetulan saya belum melakukan riset tentang itu, nanti kita coba juga lakukan riset. Apakah alasan ini masih sama? Apakah masyarakat masih ingin melihat pemimpin yang merakyat, tegas, atau sudah ada alasan yang lain? Ya kan? Nah, berkaca kepada hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Anies Baswedan 5 tahun di DKI Jakarta kemarin yang sempat saya rilis, itu saya kira sedikit ada pergeserannya, karena orang melihat seorang figur itu lebih kepada prestasi kerjanya. Nah, saya belum tahu untuk alasan secara nasionalnya untuk membeli presiden seperti apa. Nanti akan kita coba lakukan riset terkait itu. Apakah masih sama ini alasannya? Kalau toh seandainya masih sama, apakah merakyat masih nomor satu atau tegasnya nomor dua atau ada alasan yang lain nanti? Nah, ini tentu akan menjadi pintu bagi kembalinya duet sipil militer atau militer sipil di tengah situasi politik dunia hari ini yang lagi tidak menentu, kemudian juga kondisi negara kita yang lagi berjuang untuk pemulihan COVID misalnya, pasca COVID ya, pemulihan pasca ekonomi pasca COVID, dan tentu membutuhkan pemimpin-pemimpin yang tegas, punya sikap yang bisa yang bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Tentu dibutuhkan pemimpin yang kuat dalam artian bisa saja militer sipil atau sipil militer. Tapi kan gini, mungkin ya masih relevan mewacanakan dikotomi antara sipil militer. Tapi beberapa tahun belakangan ini rasanya dikotomi itu udah semakin mencair. Artinya gini, bukan berarti sipil tidak bisa tegas, bukan berarti militer tidak bisa merakyat, kan gitu tuh. Betul. Ya kan? Nah, menurut Mas Adi gimana? Nah, memang untuk mengubah itu hal yang cukup sulit, ya. Karena memang karakter tegas itu biasanya identik dengan militer ya, kemudian merakyat itu identik dengan sipil, dan itu sudah pernah dicoba Jokowi maupun Prabowo untuk mengubah style mereka masing-masing. Ternyata agak susah kayaknya itu untuk merubah merubah gaya kepemimpinan seperti itu. Maka yang paling bagus dan bisa stabil itu duet militer sipil, dia bisa menjalankan saling mengisi. Misalkan kita butuh pemimpin presidennya misalkan yang komunikasinya bagus, kemudian pintar, kemudian merakyat misalnya kan. Nah, tentu di sisi lain harus di backup juga dukungan yang kuat yang memiliki sikap yang tegas. Yaitu misalkan dia tadi sipilnya presiden, kemudian militernya adalah wakil presidennya misalnya kan, atau dibalik misalnya. Saya kira begitu. Ya kalau dilihat dari fenomena akhir-akhir ini yang punya latar belakang militer tuh kan, misalkan yang jadi ketua umum partai itu ya Pak Prabowo, bekas Danjen Kopassus ya kan, kemudian Mas AHY ya kan, tapi sudah keluar, sudah jadi sipil. Mungkin ada dulu pernah juga disebut-sebut Gatot Nurmantio, kemudian Muldoko ya kan, tapi seiring waktu kan yang tersisa ini yang masih bertengger dikatakanlah 10 besar itu hanya Pak Prabowo dan Mas AHY ya. Nah, dari kalangan militer seperti yang Mas Wan sampaikan tadi, per hari ini memang yang sudah hampir pasti ikut bertarung itu Prabowo, ya kan. Nah, kemudian masih ada sisa yang lain, ini kan ada AHY, dan
Yang satunya lagi ini kan yang sedang berjuang untuk mendapatkan tiket itu ada Andika. Oh iya iya Kan iya yang iya namanya iya, iya. disebut Panglima tadi. TNI sekarang. Panglima TNI sekarang. Dan Nah, sudah yang disebut di Rakernas. Rakernas Nasdem kan. Nah, 3 ini yang saya kira yang punya potensi di 2024. Nah, soal jadi dan enggaknya, terpilih atau enggak ya tergantung lagi simulasi duet pasangannya. Misalkan contoh, kalau seandainya Prabowo sudah pernah maju 3 kali. Apakah masyarakat masih menginginkan kembali atau tidak? Ya kan? Kemudian rata-rata pemilih Prabowo ini juga irisannya hampir sama dengan kalau seandainya Anies maju, ini akan agak repot. Karena irisan pemilih Prabowo dan Anies ini sama. Ya kan? Nah, kecenderungan pilihan pemilih Prabowo untuk lari ke Anies itu juga cukup besar. Kenapa? Karena dengan masuknya Prabowo ke dalam kabinetnya Jokowi, otomatis pemilih-pemilih loyalis Prabowo yang anti dengan Jokowi udah pasti tidak akan milih Prabowo. Kan gitu. Termasuk di daerah-daerah basis Jawa Barat dan Sumbar itu menjadi tantangan bagi Prabowo nanti ke depannya. Makanya saya katakan nanti kalau seandainya Anies yang maju, kemudian di situ ada Prabowo, ada Ganjar atau siapa, maka peluang untuk maju ke putaran kedua itu adalah Anies. Terlepas nanti lawannya siapa. Oke. Ya kan? Kalau seandainya dari 2 koalisi yang lain, kan koalisi kemungkinan ada 4 nih, ya kan? Kalau tidak ada perubahan, kalau paling minimal 3. Nah, dari 2 ini kalau seandainya nanti di sisi lain tidak begitu kuat calon presidennya, misalkan dari koalisi PDIP calon presidennya nggak begitu kuat, dari KIB koalisinya juga nggak begitu kuat capresnya, maka duet yang terjadi bisa jadi Prabowo Anies, ya kan? Aniesnya wapres maksudnya. Berlawanan, maju, PS berlawanan. versus Prabowo versus Anies untuk masuk ke putaran keduanya. Kalau di 2 koalisi ini capresnya tidak terlalu kuat dan tidak sanggup bersaing dengan Prabowo. Tapi kalau PDIP nanti punya capres yang kuat atau dari KIB punya capres yang kuat, maka Prabowo ini akan bisa tidak lolos ke putaran kedua. Maka yang lolos putaran kedua, yang jalan yang paling kelihatan untuk bisa masuk putaran kedua itu adalah Anies. Karena dia pemilihnya, ini Aniesnya agak unik pemilihnya, ya kan? Jadi pemilihnya loyalisnya Prabowo. Kemudian orang yang tidak puas dengan pemerintahan hari ini itu larinya ke Anies. Kemudian juga orang yang memilih Jokowi karena prestasi dan kinerjanya, ya otomatis nanti mereka akan memilih presiden ke depan juga melihat prestasi dan kerja. Nah, tentu akan secara rasional pemilihnya juga akan lari ke Anies karena melihat prestasi yang pernah dilakukan di Jakarta. Nah, ini menjadi tantangan bagi calon-calon militer lainnya. Nah, yang lainnya lagi ada Andika. Nah, Andika ini kan Panglima TNI yang memang per hari ini belum ada gerakan politik apapun ya untuk melakukan kampanye karena masih menjabat ya. Nah, dari sisi elektabilitas masih butuh perjuangan. Butuh perjuangan untuk bisa menaikkan elektabilitas minimal ya dalam 1 tahun ke depan. Itu untuk melihat peluangnya seperti apa. Nah, di sisi lain kita tahu bahwa Andika ini mertuanya adalah Pak Hendro. Pak Hendro adalah mantan petinggi Badan Intelijen Negara. Tentu ini juga cukup memberikan kekuatan juga bagi Andika, apalagi beliau jenderal, ya kan. Nah, untuk di kalangan TNI tentu ini menjadi militer itu bisa menjadi salah satu alternatif nantinya. Nah, di sisi lain ada AHY. AHY dia punya partai, punya partai nih, ya, dari Demokrat. Tapi problem AHY ini cuma satu sebenarnya. Apabila dihadapkan dengan militernya, ini jabatan di militernya masih terlalu kalah pamornya dengan Prabowo, apalagi dengan Andika. Nah, begitu. Terus tentang AHY? Itu AHY tadi problemnya ada di sana sebenarnya. Kalau dari sisi partai nggak ada masalah. Ini dia punya satu tiket sebenarnya udah dipegang, itu Demokrat. Nah, tinggal nanti apakah yang paling memungkinkan hari ini kan Anies AHY. Ya kan, apakah ini memungkinkan atau enggak? Nah, itu tinggal lobby-lobby politiknya, apakah Nasdem mau, kemudian PKS-nya mau atau seperti apa. Kalau Anies Andika juga masih terbuka kemungkinan ya, masih terbuka kemungkinan. Tapi peluangnya jauh lebih kecil ketimbang Anies AHY gitu. Iya, kalau duetnya harus sipil militer ya. Iya.
Karena peluang terpilihnya masih 50-50 semua nih kan, karena kita belum lihat pergeseran suara secara elektrikitas karena Andika kan belum jalan. Belum jalan. Nah, di sisi lain karena yang namanya calon wakil presiden ini tidak menutup kemungkinan juga akan tiba last minute. Tapi dengan catatan calon presidennya kuat dulu. Nah, makanya kalau saya boleh katakan misalkan ada 3 partai ini, Nasdem, PKS sama Demokrat. Misalkan udah firm nih sama Anies misalkan. Misalkan deklarasi ini Anies soal wapres nanti last minute. Ya kan? Nah, bisa saja di situ nanti akan muncul calon-calon lain yang hari ini mungkin tidak terdeteksi, misal contoh kayak siapa nama SBY, tiba-tiba last minute muncul calon baru wapresnya. Nah, kemudian Jokowi periode kedua tiba-tiba muncul Maruf Amin misalnya. Kemudian di terakhir nanti tidak menutup kemungkinan jangan-jangan ada jenderal-jenderal lain yang hari ini kita tidak tahu tiba-tiba muncul, tidak menutup kemungkinan kan masih banyak juga jenderal-jenderal yang lain yang masih punya ambisi untuk mendapat tiket calon presiden. Nah, tinggal komunikasi dan lobby politiknya dengan partai-partai politik itu aja kunci di sana. Di luar nama Prabowo, Andika sama AHY, yang lain itu masih kecil ya, sayup-sayup gitu loh. Misalkan ada Gatot Nurmantio, Mas Gatot Nurmantio atau Mas Muldoko, Muldoko misalnya kan panglima semua ini kan, panglima TNI semua itu merepresentasikan ketokohan. Kenapa kemarin Prabowo itu cukup kuat dukungannya? Karena tidak ada pilihan yang tegas itu cuma Prabowo. Kalau ada pilihan yang lain, jenderal yang lain belum tentu juga kan. Jadi handicapnya jenderal yang lain tuh yang nggak punya, salah satunya nggak punya partai kan, termasuk Pak Andika ya kan. Andika, kemudian masuk Gatot, misalnya kan Muldoko mencoba mengambil Demokrat, kemudian malah blunder misalnya kan. Nah, kemudian tidak menutup kemungkinan juga yang masih menjabat hari ini TNI yang masih menjabat kan, calon pemimpin negara itu kan, calon pemimpin baik itu negara maupun daerah, salah satu itu kan lahir dari pejabat tinggi negara karena dia punya jabatan publik yang bisa mengekspos dirinya untuk kampanye secara tidak langsung sebenarnya. Itu dari sisi personal calon yang ada ya. Tapi saya kembali lagi ke soal dikotomi sipil militer ya. Jadi impian saya dan juga banyak orang itu masyarakat tuh sekarang itu ya Mas Hadi, itu seharusnya lebih detail bertanya. Kalau misalkan dibilang merakyat, tegas, itu harus diajak berpikir. Merakyat itu kan artinya kebijakan-kebijakannya ketika dia memimpin harus berpihak kepada rakyat. Ya, jadi nggak sekedar misalkan kemudian jalan-jalan ya kan, main-main TikTok terus ngobrol-ngobrol dengan UMKM terus dibilang wah itu merakyat, kan? Karena memang identik merakyatnya begitu. Jadi yang namanya merakyat itu kan belusukan, masuk gon, apa semuanya kan. Kemudian yang tidak pernah masuk sawah. Nah, ini kan mencoba untuk membangun image bahwa dekat dengan rakyat. Ya kan? Nah, itu coba dibangun ya. Kalau dekat dengan rakyat, merakyat tapi kemudian kebijakannya tidak berpihak pada rakyat kan. Ini tugas dari elit-elit partai, kemudian pegiat-pegiat demokrasi untuk menjelaskan bahwa yang disebut dengan merakyat itu siapa, ya kan? Apakah dia seperti apa yang Bang Iswan sampaikan tadi, turun ke masyarakat, cipika-cipiki, kemudian bagi ini bagi itu misalnya kan? Tetapi ada hal lain yang merakyat yang memang perlu diperjelas dan diberikan pendidikan politik kepada masyarakat bahwa kebijakannya itu yang harus berpihak kepada rakyat. Harusnya sih itu. Iya. Kemudian yang kedua kan soal ketegasan gitu ya. Kalau sudah latar belakangnya militer sudah pasti tegas. Kalau sipil kurang tegas. Tapi yang ingin kita maui adalah ya ketegasan itu harus tercermin dari kebijakannya. Ya kan? Jadi kesetaraan di hadapan hukum. Ya siapapun dia, mau dia orang kaya, mau dia orang biasa, ya ketika dia berhadapan dengan pemerintah atau pemimpin, baik di tingkat daerah maupun nasional,
ya dia tidak pandang bulu gitu loh, ya tegas gitu loh. Makanya saya katakan dalam sebuah dialog beberapa waktu yang lalu ada yang tanya kepada saya, itu kok Presiden Jokowi itu selalu berubah. Habis yang diputuskan oleh pemerintah hari ini A, kemudian besok berubah lagi, kemudian besoknya bisa berubah. Saya katakan kita tidak bisa terlalu berharap banyak dengan Pak Jokowi, mengharapkan beliau untuk bisa meminta kepada para jajaran menterinya patuh dan tertib dengan dengan instruksi beliau. Karena memang udah karakternya beliau ini kan tidak tegas. Beliau kan merakyat, karena dipilih karena merakyat, bukan karena tegasnya. Kalau tegasnya mungkin yang jadi presiden adalah Prabowo. Nah, itu. Oh gitu. Tapi dalam kasus Verdi Sambo dia tegas sekali sampai 5 kali statement. Ya, ada hal-hal tegas tertentu, tuh. kan? Tapi di sisi yang lain masyarakat bisa menilai. Jadi tegas itu bukan hanya sekedar satu elemen elemen saja, tetapi baik itu dari sikap kepemimpinannya, keberpihakannya, itu dia tidak pernah mendelete pertanyaannya, mendelete jawabannya. Itu yang pernah yang saya ingat. Asanis juga pernah mengatakan itu, bahwa pemimpin itu tidak boleh mendelete pertanyaan, mendelete jawaban. Dan itu akan merusak kredibilitas. Yang saya pikir itu benar. Jadi seorang pemimpin itu kan bentuk tegas. Kenapa yang diinginkan, dia harus sebelum memutuskan sesuatu, dia harus berpikir dan bertindak jernih dengan data yang akurat. Jangan sampai data itu dibantah. Kalau data itu dibantah, kemudian di hadapan di hadapan publik, kemudian datanya dibantah dan tidak sesuai, itu kan merusak secara kredibilitas kewibawaan pimpinan. Gitu. Terus ada juga gini nih, ya banyak di pemerintahan berbagai level itu menunjukkan ketegasan tuh dengan marah-marah, terus diviral-viralkan gitu loh. Esensinya sih bukan itu ya, kalau saya lihat esensi, kalau bicara esensi, tapi kalau itu misalkan nendang tong sampah kemudian gebrak meja misalkan, itu kan gimmick-gimmick aja. Dan justru yang anehnya kan masyarakat suka yang begitu-begitu. Nah, tapi ke depan kita nggak tahu nih seperti apa ya. Nah, apakah masyarakat ini sudah semakin cerdas dalam menentukan pilihannya atau seperti apa. Nah, itu adalah tugas dari para pegiat demokrasi, partai politik untuk memberikan pencerdasan kepada masyarakat. Kalau dulu waktu kita masih aktivis itu kita bangun yang namanya gerakan pemilih cerdas. Iya. Itu. Jadi masyarakat harus dicerdaskan dalam menentukan pilihannya. Jangan sampai kita milih kucing dalam karung istilahnya. Itu saya setuju. Kenapa saya ajukan pertanyaan tuh? Masyarakat itu kan termasuk kita semua. Nur Rizwan Channel juga bagian daripada itu. Makanya tagline-nya itu menjernihkan pikiran, menebar kebaikan. Itu tagline-nya Nur Rizwan Channel. Jadi kita sama-sama belajar apa arti merakyat dalam posisi birokrasi pemerintahan. Seharusnya pemimpin yang merakyat itu ya berpihak pada rakyat. Kita lihat kebijakan-kebijakannya berpihak pada rakyat atau tidak, ya kan? Karena kadang-kadang rakyat juga ada oknum-oknum dari masyarakat yang juga tidak taat aturan, ya kan? Suka melanggar gitu kan. Nah itu kita harus ajak tuh untuk melihat pemimpin itu lebih detail gitu, Mas Adi, ya kan? Iya. Saya kira itu, Mas Adi. Baik. Terima kasih sudah ngobrol dengan Nur Rizwan Channel. Ini Mas Adi tampil perdana di ruang publik, wawancara khusus 3 tayangan eksklusif hanya untuk Nur Rizwan Channel. Cari waktunya susah ini, udah mulai sibuk sekarang. Dicatat sejarah nanti. Dicatat gitu. Jadi pertama kali tampil di publik di channelnya Nur Rizwan. Jadi kalau Mas Hadi nanti terkenal, Nur Rizwan Channel dapat royalti. Oke Mas Hadi, terima kasih. Demikian, kawan baik, jangan lupa viralkan tayangan dengan Mas Hadi ini. Ada 3 tayangan, ya kan? Mudah-mudahan tentu saja bermanfaat bagi masyarakat Indonesia yang kita cintai. Jangan lupa tentu saja subscribe Mas Hadi, ya kan? Dan rombongannya tonton Nur Rizwan Channel.
Terima kasih. Assalamualaikum.